Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan udara terhadap sejumlah basis Houthi di Yaman dengan tujuan untuk menghalau serangan kelompok pemberontak yang didukung Iran terhadap kapal-kapal kargo yang berlayar melintasi Laut Merah. Serangan tersebut didukung oleh sejumlah sekutu Amerika tentunya dan Inggris. Rudal diluncurkan pada hari Kamis 11 Januari hingga Jumat 12 Januari, menghantam puluhan lokasi dengan sejumlah korban yang dilaporkan. Apakah alasan Inggris dan Amerika membombardir Houthi di Yaman? Apa target serangan Amerika dan Inggris? Apa pengaruh krisis Laut Merah terhadap politik global? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Hasbi Azwar dari Political Institute. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Bung Hasbi? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan kali ini juga menimpa kabar tidak baik terhadap kelompok yang diduga katanya pemberontak yaitu Houthi di Yaman. Dan apakah memang tindakan kelompok Houthi ini meningkatkan popularitas dan dukungan terhadap mereka? Karena konflik sebelumnya mereka ikut turun tangan pada di Arab Saudi itu kurang mendapat perhatian, dan apakah tindakan Houthi ini sebagai manifestasi upaya Iran untuk menegaskan pengaruh dan kendali mereka di wilayah tersebut, Bung Hasbi? Baik, Bung Anggi. Terkait dengan Houthi ya, Houthi adalah sebuah kelompok perjuangan di Yaman yang mereka itu memiliki latar belakang mazhab atau identitas Syiah ya. Dan sehingga ada yang berpendapat bahwa Houthi itu di-backup oleh Iran dan Iran juga membackup Houthi karena memiliki kesamaan secara identitas begitu. Walaupun ada juga yang mengatakan, sebenarnya tidak sepenuhnya benar begitu, karena Houthi itu walaupun, mazhabnya Syiah, tapi Syiahnya itu berbeda dengan Syiahnya, Iran. Kalau Iran itu kan, Imam 12 ya, Isna Asyariyah. Kalau, Houthi itu Syiah Zaidiyah gitu, jadi ada perbedaan gitu. Nah sehingga, kelompok ini mengatakan atau, pandangan eee yang mengatakan ini berbeda itu mengatakan bahwa, Houthi itu murni perjuangan mereka, perjuangan yang levelnya domestik di Yaman, gitu. Tapi terlepas dari itu saya kira yang penting adalah bahwa benar ya, bahwa, Houthi itu secara, dari segi politik, domestik Yaman itu secara otomatis akan meningkatkan popularitas dia atau kelompok ini di Yaman, gitu. Bahkan sebelum, peristiwa, serangan terhadap, Laut Merah saja misalnya, Houthi itu sudah mendapatkan dukungan dari masyarakat Yaman yang Sunni gitu. Kenapa? Karena hanya Houthi yang terlihat tegas dan aktif di dalam, mengkritisi kekuasaan yang berkuasa di Yaman, yang korup, yang tidak, memberikan kesejahteraan kepada rakyat, gitu. Jadi meskipun Houthi ini adalah Syiah, tapi ternyata masyarakat Yaman yang Sunni itu juga banyak yang mendukung Houthi gitu. Walaupun ya apa, isu-isu yang diangkat oleh musuh-musuh Houthi termasuk Saudi Arabia dan koalisinya misalnya itu mengatakan bahwa ini adalah, pengaruh Iran, ini adalah Syiah gitu. Termasuk dalam konteks hari ini saya pernah membaca salah satu tulisan yang beredar di, WhatsApp grup ya, Bung Anggi ya. Bahwa, serangan Houthi terhadap kapal-kapal yang melintas di Laut Merah itu sebenarnya tujuannya untuk mengokohkan, kepentingannya Iran katanya, termasuk, apa namanya, untuk, mengambil dominasi atau untuk mengambil hati masyarakat Arab yang, mayoritas Sunni, untuk mendukung mereka yang Syiah gitu ya. Ini kesannya memang meminggirkan atau mendiskreditkan kelompok-kelompok pejuang yang kebetulan mereka Syiah. Sebenarnya strategi ini juga sudah dipakai oleh Arab Saudi,
atau negara-negara Teluk ya, yang pada saat era Arab Spring atau pergolakan Arab itu, banyak masyarakat yang, apa namanya, yang melakukan tuntutan-tuntutan sebenarnya, perubahan politik dan kebijakan di Arab gitu. Tapi pemerintah Arab Saudi misalnya itu mengeksploitasi atau menggunakan isu sektarian, isu Sunni Syiah untuk meredam, atau memukul, kelompok-kelompok atau orang-orang yang anti terhadap pemerintah, gitu. Jadi ini juga menurut saya konteks yang harus dipahami Bung Anggi ya. Jadi di Arab itu salah satu cara untuk, meredam perlawanan masyarakat atau kritikan masyarakat adalah dengan menggunakan isu-isu, yang membuat masyarakat itu takut. Nah, seperti isu Syiah atau isu, radikalisme, Ikhwan dan seterusnya. Nah nah saya kira konteksnya di sini gitu. Walaupun memang ya, secara apa namanya, secara otomatis saya kira tindakan Houthi itu akan memancing dukungan masyarakat terhadap Houthi, walaupun masyarakat itu cenderung Sunni gitu. Dan upaya untuk mendiskreditkan Houthi karena dia Syiah menurut saya itu adalah bagian dari upaya pemerintah negara-negara Arab misalnya untuk, mengecilkan mengecilkan kontribusi mereka gitu. Satu, yang kedua adalah supaya masyarakat itu tidak menuntut pemerintah mereka yang Arab ya, pemerintah Arab mereka gitu. Kok Houthi bisa melakukan itu, kok kalian tidak melakukan itu? Kan ujung-ujungnya begitu kan, Bung Anggi ya? Kok cuman Houthi yang bisa punya nyali, kalian negara Arab ini mana nyalinya? Nah, untuk, menutup peluang itu, nah Arab itu menyerang Houthi dengan mengatakan, "Ah, ini Syiah, ini pasti untuk Iran," gitu. Sehingga hal yang sifatnya substansi dari sikap Houthi itu menjadi ter 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 terabaikan. Ini sama dengan tadi, isu Arab Spring 2011, pada saat banyak masyarakat Arab Saudi itu menuntut, kalangan perempuan, aktivis HAM, para ulama dan seterusnya itu menuntut perubahan. Tapi ternyata tidak terjadi perubahan besar-besaran di Arab Saudi, tidak terjadi demonstrasi besar-besaran, karena pemerintah mengatakan ini sebenarnya provokasi Syiah, provokasi Iran yang akan merusak masyarakat Saudi yang Sunni. Nah, gitu. Jadi ini politik pengalihan sebenarnya atau the politics of destruction yang banyak dilakukan oleh para penguasa itu untuk menutupi hal-hal yang substansial yang berpotensi merugikan mereka dengan cara apa? Menciptakan narasi atau desain atau propaganda yang bisa mengalihkan perhatian publik gitu dengan menciptakan narasi-narasi musuh bersama gitu Bung Anggi. Baik, Bung Hasbi dan juga tadi kita bersama, lantas apakah alasan Amerika dan Inggris maupun sekutunya membombardir kelompok Houthi ini di Yaman? Apakah ada target tertentu dan mengapa ini bisa terjadi? Apakah bisa mempengaruhi krisis Laut Merah terhadap politik global, Bung Hasbi? Yang jelas eh, apa yang terjadi di Laut Merah dan apa yang terjadi di Gaza, apa yang terjadi di Suriah itu satu paket Bung Anggi ya, satu paket. Yaitu bahwa Amerika, Inggris dan sekutu-sekutu mereka, itu mereka menginginkan Timur Tengah itu di bawah dominasi Arab, di bawah dominasi Barat. Itu yang harus kita pahami. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan, perdagangan global. Karena ya Eropa itu banyak bergantung terhadap Timur Tengah dari aspek minyak misalnya. Eropa banyak bergantung, terhadap, Cina misalnya sekarang dengan produk-produk mereka, gitu. Jadi, dan itu melalui jalur-jalur laut yang ada di situ, ya. Jalur yang paling ringkas dari Cina untuk ekspor ke Inggris misalnya, itu harus melalui Terusan Suez, Laut Merah, eee, Bab el Mandab di Yaman, kemudian ke Laut Merah, kemudian ke Terusan Suez, Mesir, sampai ke Eropa. Karena ketika itu bermasalah, ketika itu ditutup, atau ketika itu berbahaya, maka kapal-kapal itu, kapal-kapal pengangkut barang, kapal-kapal kargo itu akan mutar ke, lautan Afrika Selatan, harus ke bawah dan itu jaraknya, puluhan ribu kilometer gitu, yang apa namanya, dari misalnya ya dari wilayah, Samudra Hindia misalnya yang dari Eropa cuma jaraknya sekitar, eee 25 hari, nggak sampai sebulan, itu ketika memutar ke Afrika, ke bawah kalau kita lihat peta itu sampai ke wilayah Samudra Hindia itu bisa sampai 1 bulan lebih gitu. Nah, secara ekonomi itu kan sangat merugikan gitu. Bahkan katanya perusahaan mobil Tesla sekarang, terus, IKEA ya, perusahaan furnitur IKEA itu
yang di Eropa sekarang itu menjadi melambat proses produksi mereka atau proses perdagangan mereka, itu karena banyak kapal-kapal yang tidak berani melewati itu. Belum lagi masalah minyak, ya kan, yang dialirkan jutaan, apa namanya, jutaan kubik yang dialirkan gitu. Eee, dan di sana yang punya kepentingan ada Rusia, ada Cina, kemudian ada Inggris, Amerika, Perancis, dan seterusnya. Jadi ini konteksnya itu adalah kenapa, Amerika akhirnya hanya beberapa hari kan menjelang setelah serangan itu, Amerika tiba-tiba bikin koalisi besar kan, melibatkan Arab, Eropa, dan seterusnya. Kenapa? Karena bagi Amerika ini adalah jalur yang sangat strategis buat mereka secara ekonomi. Jadi mereka ingin tetap wilayah Timur Tengah itu harus di bawah kontrol kepentingan mereka, gitu. Kepentingan ekonomi, bisnis, jalur perdagangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah mereka ingin Timur Tengah itu aman dari musuh-musuh mereka. Nah, gitu. Makanya Hamas kenapa habis-habisan Hamas sekarang diserang, eee, karena itu adalah musuh terbesar saat ini. Nah, saya kira, Amerika tidak mau, kasus Taliban itu terulang lagi tahun 2021 gitu, di mana Amerika dipermalukan oleh Taliban setelah 20 tahun, ya kan? Membackup 2 rezim dan sama-sama rezim yang korup, ternyata membuat Amerika kalah dalam perang melawan Taliban, akhirnya pulang. Nah, Hamas juga sama, ya. Amerika nampaknya tidak mau terulang kembali, dan ketika Hamas itu tidak bisa dihancurkan misalnya di, Gaza, Palestina, maka itu adalah tanda kematian, tanda kehancuran buat dominasi Amerika, termasuk eksistensi Israel di Timur Tengah. Nah, Houthi juga sama, Bung Anggi. Nah, apalagi, Houthi ini juga langsung atau apa, menguasai wilayah yang berbatasan dengan Laut Merah, gitu. Wilayah, sana Yaman di apa, di Yaman Utara itu kan berbatasan langsung dengan Laut Merah. Dan itu wilayah kekuasaannya, Houthi, gitu. Nah, makanya ke depan kita melihat Amerika dan Inggris, kalau Houthi tetap, seperti sekarang ini melakukan serangan-serangan, maka ya akan terjadi perang besar lagi yang terjadi di Yaman, yang mengorbankan puluhan ribu orang lagi. Kenapa? Karena ini kepentingan strategis, ya. Kalau kepentingan strategis itu, negara-negara barat itu akan menutup mata masalah kemanusiaan, masalah moralitas kemanusiaan, dan sebagainya. Mereka tidak peduli, dikecam, dibawa ke pengadilan, mereka nggak peduli. Yang penting kepentingan mereka, kepentingan strategis mereka, politik, ekonomi, militer mereka itu terpenuhi di sana. Nah, Bung Anggi, satu lagi, tahun 1956 ya, di eranya Jamal Abdel Nasser Mesir, waktu itu Jamal Abdel Nasser itu, eee, sebelumnya kan ada perjanjian bahwa wilayah terusan Suez itu adalah proyek bersama antara Mesir, Inggris, dan Prancis. Tapi tahun 56, Nasser itu karena dia adalah pemimpin yang nasionalis gitu, sehingga dia melakukan nasionalisasi terhadap Mesir. Nah, apa yang terjadi? Israel melakukan serangan, Inggris dan Prancis melakukan intervensi di sana. Kenapa? Ya karena nilai strategis yang luar biasa dari wilayah ini, ya. Jadi dia berhubungan antara terusan Suez, Laut Merah, kemudian, Bab el Mandab itu, ya celah kecil yang mengalir gitu ya, yang membatasi atau menjadi penghubung antara Eropa dengan, Asia begitu, Bung Anggi. Baik, dan terakhir Bung Hasbi, juga kita ketahui imperialisme modern telah menyebabkan kelaparan, kemiskinan, dan kondisi yang memburuk dalam semua aspek, khususnya kali ini di Yaman. Bagaimana upaya konkret untuk menyelamatkan Yaman, Bung Hasbi? Ya, yang jelas sebuah negara itu bisa baik ya Bung Anggi ketika politiknya baik, gitu. Jadi kunci utama sebuah negara itu baik adalah politiknya baik. Meskipun negara itu kaya raya akan sumber daya alam, masyarakatnya banyak, kemudian, punya ideologi yang benar, tapi kalau semua itu tidak dikelola melalui kekuasaan, maka itu tidak akan baik, gitu. Dan yang terjadi di Yaman memang ya penguasanya ganti-ganti, saling serang, karena apa ya, karena kepentingan asing yang besar di sana ya. Kepentingan asing yang membackup satu sama lain di situ, membackup elit-elit politik di sana, sehingga kondisi yang tidak stabil dan akhirnya, terpecah itu Yaman. Ya solusinya apa? Yaman harus dipimpin oleh seorang pemimpin yang bisa menyatukan rakyat dengan ideologi yang benar dan, masyarakat cinta pada pemimpin tersebut, dan pemimpin itu mengelola masyarakat dengan visi dan misi yang benar gitu. Nah, saya kira Yaman itu dalam sejarah itu hanya baik dan benar itu saat dipimpin oleh kekuasaan umat Islam, gitu. Jadi saya kira, ya, pemimpin yang benar atau mengembalikan Yaman ke jalan yang benar itu
menurut saya hanyalah harus dengan Islam. Bisa melalui upaya nation building dari dalam atau pembangunan negara politik dari dalam, atau bisa intervensi dari luar. Gitu. Tapi intervensi dari luar itu tentunya bukan Amerika, ya, karena Amerika sudah pernah intervensi di banyak negara, termasuk yang terakhir adalah Afghanistan, tapi ternyata kan bukan untuk memperbaiki negaranya, tapi malah menciptakan pemimpin-pemimpin yang korup, membiarkan korupsi terjadi, membiarkan ketidakadilan terjadi, bahkan ikut terlibat dalam membunuhi banyak orang. Tentunya bukan Amerika, bukan liberalisme, demokrasi, dan konsep-konsep Barat yang diharapkan bisa datang dan melakukan intervensi dan memberikan resep-resep pembangunan negara pada Yaman. Yang kita harapkan adalah apa? Intervensi dari kaum muslimin, negara-negara Islam atau negara kaum muslimin yang itu membawa misi futuhat pembebasan, liberasi, ya, atau rahmatil alamin. Ya, saya kira mudah-mudahan ini menjadi pemantik buat kaum muslimin di seluruh dunia untuk berjuang dengan sekuat tenaga, gigih, tanpa henti, tanpa lelah untuk bisa mengembalikan kembali kejayaan kaum muslimin, negara superpower, ya, seperti yang ada di masa-masa sebelumnya, yang mana mampu berkontribusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah-wilayah, bahkan termasuk di wilayah-wilayah yang terzalimi lainnya. Gitu. Demikian, saya kira, Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Hasbi untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Hasbi senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Elava News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.